this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebenarnya sangatlah penting untuk kita memahami seperti yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 18. Dikatakan, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena ada kalanya Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak kita kehendaki terjadi dalam kehidupan kita untuk mengukur kualitas iman kita. Apakah iman kita tahan uji atau tidak? Iman kita akan benar-benar teruji apabila kita mampu bertahan dalam pertandingan iman sampai pada garis akhir. Dengan melewati masa yang sulit, seharusnya menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk memperlihatkan respon iman yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada satu kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakannya kelak dalam kehidupan kita ketika kita bertahan dan tetap setia, di mana Yesus juga sudah melewati semua penderitaan dan ia juga memenangkan dengan cara berserah pada kehendak Bapa. Sedangkan di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi, apapun yang terjadi di depan kita, di tengah-tengah kita, bersukacitalah. Kita harus bersukacita, karena kita harus memperlihatkan bahwa kita percaya kepada Tuhan dan iman percaya kita tidak tergoyahkan oleh badai dunia yang sehebat apapun. Selain melewati permasalahan dan penderitaan, juga ada yang namanya ujian kelimpahan berkat, ujian kedudukan, ujian pangkat, ujian nama besar. Hal-hal itu menjadi ujian yang tersendiri. Dengan ujian kelimpahan yang dimiliki, terkadang dapat membuat seseorang cenderung berpaut dan bernaung pada perasaan aman akan apa yang dimilikinya. Dan hal itu bukan karena dia memiliki Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan tidak lagi menjadi yang terutama dalam hidupnya.
Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kita di dalam Matius 6 ayat 21. Dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan harta ini bisa berbicara tentang apa saja yang mana hati kita terpaut dan terikat dan tidak dapat terpisahkan, bahkan tidak dapat kehilangannya. Hal inilah yang harusnya lebih membuka pandangan dan pemikiran kita, bahwa tidak ada yang lebih berharga di dunia ini dibanding Tuhan. Di dalam Matius 16 ayat 26 dikatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Hal inilah yang mendasari supaya iman kita jangan pernah goyah. Apapun yang sedang kita alami saat ini, walaupun dalam keadaan suka atau duka, kelimpahan atau kekurangan, sehat atau sakit, kelegaan atau kesesakan, kita harus tetap setia. Kita tidak boleh tergoyahkan oleh keadaan atau kondisi apapun juga. Ikatan kita dengan Tuhan bagaikan janji nikah yang dipersatukan sampai maut memisahkan. Tetapi bersama dengan Tuhan kita dipersatukan sampai pada kekekalan di sorganya. Sehingga kita tidak mudah patah, kita tidak mudah luntur oleh segala persoalan dan permasalahan hidup. Tuhan Yesus memberkati.